Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Sesar Prasetyo di sini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi ya mengenai perubahan sosial. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Ini PPT-nya masih sama seperti yang kemarin, cuma kita lanjutkan saja. Nah, ini kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu adalah teori perubahan sosial. Nah, mungkin sebelum ini kita pernah melakukan web meeting ya dengan saya secara langsung minggu kemarin tepatnya, membahas tentang teori-teori dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, tapi saya memutuskan untuk mengulang lagi dan memperdalam lagi ya untuk pembahasan ini supaya kita semua lebih memahami lagi mengenai teori perubahan sosial secara lebih utuh gitu. Oke, teori perubahan sosial itu ada beberapa, tapi di sini saya akan meng-highlight atau hanya fokuskan pada 4 teori, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan teori konflik. Nah, kita masuk ke teori yang pertama ya, teori evolusi. Teori evolusi ini secara definisi atau secara pengertiannya yaitu masyarakat yang mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai dengan arah tahapannya. Ingat, di sini ada kata kuncinya, perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Oke. Yang kedua, masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu mulai dari tahap primitif, tradisional sampai modern. Ya, jadi di sini kata kunci yang paling utama dari teori evolusi adalah tahap. Ya, jadi setiap perubahan menurut teori evolusi itu memiliki tahap-tahapnya, step by step. Kalau di sini diilustrasikan dari step primitif atau tahap primitif, terus masyarakat tradisional, lalu berubah menjadi masyarakat modern. Seperti itu ya. Nah, jadi secara teknis atau secara pengertian teori evolusi itu perubahan sosialnya mengalami tahapan-tahapan tertentu. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah teori siklus. Nah, teori siklus ini secara definisi yaitu perubahan sosial yang digambarkan sebagai roda yang berputar. Nih, kalau kalian lihat gambarnya itu seperti roda yang berputar ya, seperti roda yang berputar nih, looping ya. Kalau ilustrasinya juga bisa disebut kayak per gitu ya. Terus definisinya adalah kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi kalau kita ngomongin di sini ada step-stepnya, dia bisa naik dan turun. Beda dengan teori evolusi yang dia naik terus ya, dari satu tahap ke tahap lain bertahap naik. Tapi kalau di sini teori siklus itu tahapannya adalah dia berputar. Jadi kadang-kadang ada masanya, terus menghilang, terus muncul lagi, ada lagi, dan seterusnya. Nah, kalau bisa dicontohkan itu misalkan tren yang lagi happening apa nih sekarang nih, yang tentang selama masa pandemi ini, misalkan cupang ya, ikan cupang. Ikan cupang itu dulu pernah ada tren juga gitu ya. Pernah tren waktu tahun 2000-an awal atau tahun 90-an akhir atau 2000-an awal itu juga tren ya ikan cupang. Tapi ikan cupangnya diadu ya, untuk diadu. Kalau di hari ini tren ikan cupang itu kan untuk hiasan ya, estetika. Jadi tetap ada perbedaannya tren zaman dulu dengan tren zaman sekarang, tapi trennya sama gitu ya, tren ikan. Sama juga tren apalagi ya, sepeda juga sama. Dulu juga sama, ada tren orang-orang hobi bersepeda. Tapi ya berbeda, pasti bedanya zaman dulu zaman sekarang itu ada titik perbedaannya, tapi tetap trennya sama gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai teori siklus. Teori perubahan siklus. Ya, lanjut. Kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori fungsionalis. Nah, kalau kita kemarin diskusikan, dalam sosiologi itu ada perspektif ya, ada perspektif sosiologi. Itu kita biasanya ada 3 perspektif ya, tapi ada beberapa juga sih perspektif lain.
Cuma yang paling umum ada 3 perspektif, yaitu adalah perspektif fungsionalis, konflik, dan interaksionisme simbolik ya. Jadi dari teori-teori itu atau perspektif-perspektif itu dituangkan dalam berbagai konteks sosiologi yang ada atau yang dibahas. Nah, kali ini perubahan sosial ada perspektif fungsionalismenya. Apa itu? Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial di dalam masyarakat. Nah, berarti teori fungsionalisme itu mengkhususkan pada fungsi-fungsi di dalam masyarakat. Nah, konteks perubahan sosial berarti lembaga sosialnya ya berubah dari satu fungsi ke fungsi lain. Nah, kita langsung masuk ke kotak yang kedua ya. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Jadi ada sebuah lembaga gitu ya, dia akan terus bertahan, dia akan terus eksis selama masyarakat itu membutuhkannya gitu ya. Kalau dia nggak dibutuhkan maka dia akan hilang gitu, atau nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Atau ketika kita lagi butuh, tadinya nggak ada, kita lagi butuh lagi butuh terus muncul gitu ya. Nah, itu adalah teori fungsionalisme ya. Terus perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Nah, maksudnya apa? Jadi dalam teori fungsionalisme ini atau dalam perspektif fungsionalisme ini mengaitkan bahwa perubahan sosial itu justru kaitannya kurang bagus atau kurang pas kalau perubahannya tidak sesuai step atau tidak sesuai langkah-langkah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dia terlalu cepat, maka justru akan mengacaukan ya. Tapi kalau terlalu lambat juga bisa mengacaukan juga gitu ya. Jadi teori fungsionalisme ini menekankan pada perubahan yang lebih stabil gitu ya. Nah, kita contohkan aja ya teori fungsionalisme yang dulunya nggak ada, maksudnya karena ada perubahan terus muncul lembaga sosial di dalam masyarakat. Contohnya misalkan pada tahun 2004 muncul lembaga namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa bisa ada? Karena zaman dulu atau pada saat itu dibutuhkan sebuah lembaga yang khusus mengatasi masalah korupsi di negara kita. Makanya itu muncullah yang disebut sebagai KPK gitu. Nah, pertanyaannya kepada kalian, silakan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira lembaga apa atau lembaga sosial apa yang saat ini kurang dibutuhkan atau tidak lagi dibutuhkan di dalam masyarakat sehingga dia hilang, atau mungkin fungsinya berubah ya dari satu hal ke fungsi lain misalkan. Ya, silakan tuliskan di kolom komentar kalian kira-kira apa ya fungsi atau lembaga sosial yang sudah tidak berfungsi di dalam masyarakat sehingga dia akhirnya harus tidak ada gitu atau beralih fungsi gitu ya. Silakan tulis di kolom komentarnya. Oke. Yang terakhir ya, yang keempat, yaitu teori konflik. Teori konflik itu adalah teori yang diungkapkan oleh Karl Marx ya. Ini juga salah satu perspektif ya, perspektif konflik di mana konflik itu menekankan pada terjadinya tatanan yang perubahannya cepat gitu ya. Kita langsung aja masuk ke sini. Nih, asumsi utamanya menurut teori konflik, perubahan sosial itu terjadi karena adanya ketimpangan nih ya, adanya ketimpangan. Sebentar saya ganti warnanya dulu karena warnanya merah nih. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial itu menyebabkan pertentangan kelas yang pada akhirnya menyebabkan perubahan sosial. Jadi karena ada kondisi kesenjangan atau ketidakadilan atau ketimpangan di dalam masyarakat, sehingga itu menciptakan pertentangan di dalam masyarakat atau di sini disebutnya pertentangan kelas, maka terjadilah perubahan sosial gitu ya. Nah, misalkan pertentangan kelas ini mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan pertentangan yang merubah ke arah yang lebih maju. Maksudnya apa? Karl Marx ini mengatakan bahwa perubahan konflik antar kelas itu menyebabkan perubahan sosial justru ke arah yang lebih maju. Ya, misalkan kalau di sini kelas bawah, kelas atas. Kalau Karl Marx itu erat kaitannya dengan buruh dan
pengusaha ya. Kalau bahasanya dia disebut sebagai kaum bourgeois dan kaum proletariat. Bourgeois itu adalah kaum pengusaha atau kaum pemodal, sedangkan proletariat itu adalah kaum buruh. Nah, pertentangan di antara ini kan berarti ada atas bawah ya, pemberi kerja sama pekerjanya. Dengan adanya pertentangan, tarik menarik kepentingan antara kepentingan yang atas dengan kepentingan yang bawah, itu menyebabkan perubahan di dalam masyarakat. Contoh misalkan UMP atau upah minimum yang berubah-ubah setiap tahunnya karena kondisi ekonomi dan karena adanya kesepakatan antara kaum pekerja dengan kaum pengusaha, sehingga menyebabkan kesepakatan itu berubah ke arah yang lebih maju seperti itu. Nah, menurut teori ini konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Nah, justru kebalikannya dengan fungsionalisme. Kalau fungsionalisme itu mengatakan perubahan sosial yang terlalu cepat justru akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, menurut Karl Marx justru perubahan ini dibutuhkan ya, maksudnya konflik kekacauan yang dimaksud tadi itu justru menimbulkan percepatan dalam perubahan. Jadi dengan adanya konflik maka orang-orang menjadi sadar atau menjadi ngeh gitu ya untuk segera melakukan perubahan sosial. Nah, seperti itu kira-kira asumsinya. Gitu ya. Jadi ini adalah teori-teori perubahan sosial yang ada di dalam materi kita ya, materi perubahan sosial. Oke. Kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada 6, yaitu evolusi, revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, dan perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Tapi untuk mempersingkat waktu ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya aja supaya pembahasan tentang teori-teori ini juga kalian lebih paham, bisa diulang-ulang dan tidak supaya kalian tuh lebih paham lagi dalam satu subbab. Oke, sampai di sini saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi dengan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Tapi ingat, pertanyaan yang tadi yang ada di video ini segera dijawab di kolom komentar pribadi masing-masing di Classroom-nya ya. Oke, seperti biasa, kalau kalau kalian mau bertanya gitu ya, silakan boleh langsung WhatsApp atau japri ke saya ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WhatsApp tuh dari beberapa teman-teman kalian yang menanyakan kepada saya tentang beberapa materi. Nah, itu bagus ya. Saya berharap kalian itu interaktif lagi kepada saya supaya saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu kalian menangkapnya atau kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.